Program studi S1 Teknik Telekomunikasi merupakan salah satu program studi terlama di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dibentuk pada tahun 2012, program studi S1 Teknik Telekomunikasi memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang sains dan teknik telekomunikasi dalam lingkup internasional yang mendukung bidang healthcare, agroindustri, dan tourism pada tahun 2027 serta membentuk insan yang berkarakter dan berjiwa teknopreneur. Harapannya, lulusan program studi S1 Teknik Telekomunikasi nanti bisa menjadi lulusan yang unggul, menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, masyarakat, dan kemanusiaan. Program studi S1 Teknik Telekomunikasi bekerja sama dengan banyak perusahaan dan menyalurkan mahasiswa melalui program magang, kerja praktek, serta MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi dibekali dengan kompetensi dan kurikulum terbaru, di antaranya kurikulum berbasis outcome based learning, dan dibekali juga sertifikasi kompetensi internasional seperti CCNA, HCNA, dan sertifikasi yang lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam penelitian dosen dan kegiatan pengabdian masyarakat. Perkenalkan, nama saya Denggar Semaliwat, NIM 2311101036. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Komdat yang diampu oleh Pak Pras Yuliantoro. Baik. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data terjadi karena adanya pertukaran antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Parameter komunikasi data yaitu terdapat 4 parameter. Yang pertama yaitu tujuan penerima harus benar atau sesuai. Jadi pada komunikasi data itu tujuan kita harus sesuai, tidak boleh tidak sesuai. Karena akan menyebabkan data tidak bisa terkomunikasi. Dan yang kedua, data tidak boleh diubah. Yang ketiga, waktu pengiriman atau delay. Dan yang keempat, jitter. Apa itu jitter? Jitter adalah variasi dari delay itu sendiri. Komponen pada komunikasi data. Komponen pada komunikasi data terdapat 5 komponen. Yang dimana yang pertama yaitu data, dan yang kedua pengirim, ketiga penerima, keempat media transmisi, kelima protokol. Untuk konsep aliran data, yaitu bisa dilihat pada layar ini, yang dimana di sini terdapat komunikasi simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, untuk komunikasi simplex sendiri di sini yaitu hanya satu arah, dan half duplex di sini komunikasinya dapat dua arah namun secara bergantian. Sedangkan untuk full duplex sendiri di sini bisa bersamaan, dua arah namun bisa bersamaan. Pemodelan jaringan. Nah, pada pemodelan jaringan sendiri itu terdapat dua, yaitu TCP/IP atau OSI layer, yang mana diawasi oleh ISO, International Organization for Standardization. Nah, untuk di sini bisa dilihat bagaimana cara kita berkomunikasi, yang mana
ketika kita berkomunikasi itu sendiri itu melewati beberapa layer. Layer application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Model OSI dan TCP IP. Nah, di sini terlihat perbedaan antara model OSI dan TCP IP, yang dimana model OSI sendiri itu terdapat 7 layer, dan untuk TCP IP itu terdapat 4 layer. Namun di sini pada layer OSI itu ada layer application, presentation, dan session. Nah, pada TCP sendiri itu sudah mencakup dari ketiga ini, dari ketiga layer itu. Maka dituliskan layer application. Dan untuk layer transportnya tetap sama, tetap ada layer transport. Nah, untuk layer networknya sendiri pada TCP itu yaitu disebut dengan layer internet. Dan untuk data link dan layar fisik itu disatukan, dan pada TCP itu sendiri ditulis layer network access. Nah, untuk OSI dan protokol, kita di sini membahas layer OSI. Nah, untuk layer OSI, untuk layer OSI sendiri itu terdapat beberapa protokol. Jadi pada layer application itu terdapat protokol HTTP, FTP, DNS, DHCP. Dan pada layer presentation terdapat protokol SSL, SSH, JPEG, dan MPEG. Session terdapat protokol APIs, NetBIOS, dan socket. Di layer transport terdapat TCP dan UDP. Dan untuk di layer network itu terdapat protokol IP, ICMP. Pada layer data link terdapat protokol yaitu Ethernet. Dan untuk layer fisikal atau layer terakhir yaitu terdapat protokol yang dimana terdapat twisted pair, fiber, dan wireless. Nah, pada proses komunikasi ini terdapat enkapsulasi dan dekapsulasi, yang dimana proses enkapsulasi sendiri itu adalah proses penambahan header. Dan untuk proses dekapsulasi sendiri itu adalah proses pembuangan header, yang bisa Anda lihat pada layar ini prosesnya sendiri pada enkapsulasi, dan ini adalah proses untuk dekapsulasi. Baik, kita lanjut. PDU, Protokol Data Unit. Apa itu PDU? PDU adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layar. Nah, pada PDU sendiri itu terlihat dari beberapa layar tadi, yang dimana pada layar aplikasi itu data masih berwujud data. Dan setelah memasuki layar transport, data itu berubah menjadi segmen. Pada layar network, data kembali diubah menjadi paket. Pada data link, yang dimana data tadi menjadi paket, diubah menjadi frame. Dan pada layar terakhir yaitu layar fisikal, data kembali lagi diubah menjadi bit. Jadi data menjadi bit. Dari awalnya data, segmen, paket, frame, akhirnya menjadi bit. Baik, next. Layer aplikasi. Pada layar aplikasi dalam model OSI, World Wide Web atau WWW berfungsi sebagai sebuah platform atau sistem informasi sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses, memanipulasi, dan berbagi informasi melalui protokol.
Dan di sini terlihat pada gambar yang dimana di sini adalah proses client server, yang dimana dalam proses ini memerlukan protokol-protokol sehingga bisa terjadinya komunikasi. Protokol itu sendiri yaitu sudah terlihat pada layar di sini, yang dimana protokol itu sendiri ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, FTP, File Transfer Protocol, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, IMAP, Internet Message Access Protocol, dan POP3 atau Post Office Protocol 3, DNS, Domain Name System, Telnet, dan SSH atau Secure Shell. Nah, untuk HTTP sendiri ini berguna untuk mengakses dan mentransfer informasi di WWW atau World Wide Web. Nah, untuk DHCP itu di sini digunakan untuk menyediakan layanan pengelolaan alamat IP secara dinamis dan otomatis ke perangkat jaringan atau ke perangkat di jaringan maksudnya. Dan untuk FTP itu digunakan untuk transfer file, jadi mentransfer file pada prosesnya ini. Pada prosesnya ini protokol itu berfungsi untuk mentransfer file. Untuk SMTP digunakan untuk pengiriman email. Dan untuk IMAP dan POP3 digunakan untuk penerimaan email. DNS sendiri untuk resolusi nama domain menjadi alamat IP. Jadi DNS itu digunakan untuk sebagai resolusi nama domain menjadi alamat IP. Untuk telnet sendiri itu digunakan untuk akses remote ke komputer, jadi untuk meremote komputer. Dan untuk yang terakhir SSH atau Secure Shell digunakan untuk mengamankan koneksi dan pertukaran data antara dua perangkat. Baik. Selanjutnya next. Nah, di sini terlihat pada layar dari DNS hierarki atau domain name tadi, yang dimana terlihat pada DNS ini sendiri itu level-levelnya. Jadi untuk di sini level tertingginya itu root level, selanjutnya top level domains, selanjutnya second level domains, dan yang terakhir itu subdomains. Jadi ini adalah DNS hierarki atau dari domain name system tadi. Nah, di sini terdapat Wireshark Data Capture. Nah, jadi Wireshark Data Capture ini apa sih itu Wireshark? Jadi Wireshark itu sendiri itu adalah perangkat lunak analisis jaringan untuk memonitor serta menganalisis lalu lintas jaringan dalam mode real time atau file yang disimpan. Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring secara real time atau secara tidak real time. Jadi walaupun tidak dipantau secara real time, namun filenya tetap tersimpan, file dari monitoring jaringan tadi. Itu. Layer transport. Baik. Pada layar transport, dalam model OSI terdapat 3 jenis port yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang berjalan pada host tertentu. Yaitu di sini ada 3, yang dimana terdapat well-known port yang
Ranknya sendiri itu ada di 0 sampai dengan 1023 dan di sini dikontrol oleh ICANN yang dimana itu adalah Internet Corporation for Assigned Names and Number. Dan yang kedua itu terdapat Register Ports yang dimana ranknya itu sendiri itu berada pada 1024 sampai dengan 49.151. Yang di sini dikontrol oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Contohnya yaitu pada game Diablo 2 yang menggunakan nomor port yaitu 4000. Nah, untuk yang ketiga ini adalah dynamic port yang dimana jaraknya itu sendiri pada jarak 49.152 sampai dengan 69.535. Selanjutnya TCP dan UDP. Untuk TCP sendiri itu adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau TCP. Yang dimana pada TCP itu sendiri membagi pesan keluar menjadi beberapa segmen, berorientasi pada koneksi, dapat diandalkan karena dapat mengirim ulang data jika belum diterima, menyusun kembali pesan di komputer tujuan, dan memberikan kontrol aliran. Dan untuk UDP sendiri atau singkatan dari User Datagram Protocol itu membagi pesan keluar menjadi datagram tanpa koneksi, tidak bisa diandalkan, tidak menyusun kembali pesan masuk. Jadi ini adalah perbandingan dari TCP dan UDP yang ada pada layer transport. Selanjutnya, layer network. Layer network itu sendiri terdapat dua protokol yang dimana pertama itu adalah IP atau Internet Protocol dan yang kedua itu ICMP. Untuk IP sendiri itu adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat pada interface perangkat. Pada interface perangkat itu ya contohnya komputer, router, server, dan lain-lainnya. Pada ICMP. ICMP itu adalah protokol yang digunakan untuk melakukan tes koneksi dengan perangkat lawan dalam jaringan. Program yang digunakan yaitu ping. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari IP itu sendiri, yang dimana IP itu terbagi menjadi dua, ada IPv4 dan IPv6. Dan untuk jumlah bitnya sendiri itu berbeda, karena di IPv4 itu ada 32 bit, dan untuk IPv6 itu mencakup 128 bit. Nah, di sini bisa kita lihat pada ICMP, yaitu program yang digunakan, yaitu ping. Ini adalah gambar dari format paket ICMP. Baik, kita next. Layer data link. Nah, pada layer data link ini kita ngulang lagi yang dimana di sini ada 7 layer tadi kan, aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, dan physical. Tadi saya lupa untuk menjelaskan, sedikit menambahkan, yang dimana pada layer aplikasi itu terjadi pembuatan data, yaitu membuat data, dan untuk di layer presentasi itu tadi, itu terjadi enskripsi dan kompresi, dan untuk di layer session itu penghubung, itu sebagai layar penghubung, dan untuk layar transport tadi itu terdapat pin NA, pin NB, dan kendali. Untuk di layar network itu terdapat alamat logik,
Dan pada layar data link terdapat alamat fisik, pada layar fisikal itu terdapat media. Oke, next langsung saja untuk layar data link. Nah, di sini terlihat seperti di gambar layar data link. Ini jadi pada layar data link ini terdapat dua protokol ini, yang dimana LLC atau Logical Link Control. Yang dimana pada Logical Link Control ini terdapat enkapsulasi atau dekapsulasi. Dan juga terdapat check frame yang rusak akibat error atau error detection. Nah, di sini juga terdapat MAC, yang dimana MAC itu sendiri adalah Media Access Control. Pada MAC itu sendiri, itu terdapat konversi data logik ke data fisik, dan sebaliknya. Menempatkan data fisik ke media transmisi. Next, layar fisik. Nah, pada layar fisik ini sendiri itu terdapat protokol yaitu media. Untuk protokol medianya sendiri itu terlihat seperti di layar ini, ada kabel UTP dan STP. Dan ada kabel juga fiber optik dan ada juga wireless. Ini sebagai media, itu protokol yang digunakan pada layar ini. Nah, selain itu juga terdapat data encoding pada layar fisik ini. Apa sih fungsi guna dari data encoding ini? Nah, dari data encoding ini sendiri itu gunanya untuk mengubah deretan bit menjadi sinyal. Contohnya seperti pada gambar ini. Yang dimana ini adalah NRZ atau non-return to zero. Itu dimana di sini deretan bit diubah menjadi sinyal. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yaitu perhitungan delay dan jitter. Kita masih pada bingung nih, apa itu delay dan apa itu jitter. Delay adalah waktu yang diperlukan untuk data atau paket melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan dalam jaringan. Sedangkan di sini untuk jitter merujuk pada variasi waktu antara kedatangan paket data yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam aliran data. Jitter terjadi karena faktor-faktor seperti perbedaan dalam rute yang diambil oleh paket, variasi dalam waktu antrean di perangkat jaringan, atau fluktuasi dalam beban jaringan. Jadi di sini merupakan pengertian dari delay dan jitter. Jadi terlihat ya mungkin pengertiannya dan kita ya sedikit paham apa itu delay dan apa itu jitter. Lanjut saja. Di sini terdapat 3 macam delay. Untuk delay itu sendiri ada propagation delay, yaitu waktu yang diperlukan sinyal untuk merambat melalui media transmisi. Nah, misalnya kabel atau serat optik. Dan yang kedua yaitu transmission delay, yaitu waktu yang diperlukan untuk pengiriman atau mengirimkan semua bit dari paket ke media transmisi. Dan yang ketiga yaitu queuing delay, yaitu waktu yang paket menghabiskan di antrian dalam perangkat jaringan, misalnya router atau switch, sebelum dapat diteruskan ke tujuan akhir. Nah, di sini terdapat perhitungan rumus mencari total delay dan jitter. Untuk yang di atas ini yaitu rumus untuk mencari total delay, yang dimana ketiga macam delay tersebut ditambahkan menjadi satu dan didapatkan total dari delaynya tersebut. Seperti yang Anda lihat pada layar ini. Dan selanjutnya yang di bawah ini adalah rumus untuk mencari perhitungan jitter.
Yang mana di sini dijelaskan TI adalah waktu kedatangan paket data ke I. Dan T rata-rata adalah rata-rata waktu kedatangan paket data, dan N sendiri adalah jumlah sampel waktu kedatangan paket data. Baik, untuk penjelasan kita kali ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih. Salah kurangnya saya minta maaf. Untuk mengakhiri dari penjelasan saya ini, saya akan memberikan sedikit pantun penutup. Umur kakek sudah menua, namun masih mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih.